Harjuna Sasrabahu bertemu Ramaparasu. Siapakah pemilik tangan Wisnu? Seiring datangnya fajar hari, Harjuna Sasrabahu meneruskan perjalanan mengikuti petunjuk hatinya. Kabut tebal masih saja menyelimuti alam sekitarnya, meskipun cahaya surya mulai mengembang di arah timur. Embun pagi yang bersembunyi di balik rimbunan daun, berkilauan bagaikan jutaan mutiara menghimbau selera manusiawi. Sesekali terdengar kokok ayam hutan dan kicau burung di atas mahkota hutan. Apabila mendengar langkah Harjuna Sasrabahu menginjak ranting-ranting kering atau terantuk akar pohon yang berlintangan, mereka kabur beterbangan sambil berteriak sejadi-jadinya. Kini, cahaya pagi telah terkilas di balik pohon-pohonan. Pastilah matahari sudah sepenggalah tingginya. Sisa-sisa embun yang kemilau di ujung daun mulai menguap. Angin pagi yang dingin terasa menyebarkan kesegaran dan ketegaran, menyentuh lembut ranting dedaunan dan rumpun bunga. Serangga, kupu-kupu, dan kumbang mulai menari-nari seperti kemarin dan dahulu. Mereka bergerak dengan perilaku yang pasti, tiada ragu, seperti tingkah manusia dalam pergaulan. Tatkala sampai di suatu gundukan, Raja Harjuna Sasrabahu melayangkan pandangannya, menatap gunung yang hijau membiru. Surya kelihatan seperti bola api berpijar. Dusun dan perkampungan tersebar berserakan, jauh nun di sana. Asap di ladang-ladang petani membubung tipis ke udara, bergoyangan ke kiri dan kanan. Pastilah ulah seseorang sedang membakar jagung atau ubi kayu. Kalau bukan, tentunya seseorang sedang membakar jerami kering. Sekiranya dia berada di dekatnya, niscaya akan diajak ikut serta menikmati hasil ladangnya, atau diajak serta menyanyikan lagu dusun yang sederhana, lantang tetapi murni. Dahulu, pernah dia ikut serta menyanyi bersama tatkala beranjang sana ke dusun-dusun dengan menyamar. Ia memperoleh kesan nikmat, karena tiba-tiba merasa dekat dengan insan yang wajib dilindunginya. Teringat pulalah dia, sewaktu ia masih gemar berburu. Dengan seorang diri ia melintasi batu-batu alam, menyusur kali. Ia merasa tersesat. Sekarang ia mencoba mencari perkemahannya. Tetapi ia makin jauh tersesat, sehingga terpaksa menginap di sebuah dusun dekat petak hutan. Di sanalah mula-mula ia mendengar tentang kemasyhuran Putri Manggada, Dewi Citrawati. Rasa birahinya tergugah, dan timbullah niatnya hendak merebut Dewi itu. Sumantri, seorang satria yang mengabdikan diri kepadanya dan kelak menjadi mahapatihnya yang setia, diperintahkan merebut Dewi idamannya itu. Sumantri berhasil, dan mempersembahkan kepadanya. Ia mempersunting Dewi Citrawati menjadi permaisurinya. Tetapi kini, Citrawati telah tiada. Juga mahapatih kesayangannya. Dan dunia alangkah sepinya. Sejenak ia menarik nafas, dan dengan langkah gontai ia pun meneruskan perjalanannya. Dirabanya busur dan anak panahnya. Seperti laku seorang prajurit hendak menyergap lawan, ia masuk hutan kembali. Rasa kesalnya, berkobar menjadi dendam yang membara, dan dilampiaskan kepada hewan-hewan yang dijumpainya. Hewan-hewan itu dipanahnya, kadang-kadang diberondongnya dengan 5 atau 6 anak panah sekaligus. Ia memang seorang pemanah yang tiada tolok bandingannya. Perbuatan demikian bukanlah suatu hal yang asing baginya. Apabila binatang-binatang itu lari menghindar, maka sasarannya berpindah kepada batu-batu dan batang-batang kayu. Batang-batang kayu yang kena dibidiknya, rantas terpagas. Sedangkan batu-batu yang tertanam kuat, hancur berkeping-keping dan meletik berhamburan bagaikan deras air membanting diri pada tebing yang tinggi. Rebutlah aku, tantangnya dalam hati. Kenapa membisu? Mengapa tak berkutik? Ia membagi pandang. Pada pohon-pohon, pada rumput-rumputan, pada batu, pada belukar, pada bunga-bunga, pada kupu-kupu dan kumbang. Apabila tiada memperoleh sambutan, ia melanjutkan perjalanan. Berjalan dengan kepala kosong. Di dekat pertapaan hatinya agak tenteram. Bau pedupaan dan ucapan doa serta gemerincing giring-giring pengantar korban suci, mengalihkan kekusutan hatinya kepada kesan yang lain. Perasaan nalurinya seperti terbuaikan sesuatu yang lambat, tetapi pasti. Tiba-tiba hatinya teraba sesuatu yang syahdu, hening, dan sunyi. Teringatlah dia kepada mimpinya semalam. Rasa bahagia yang mengharukan membangkitkan semangat hidupnya kembali. Segera ia meninggalkan wilayah pertapaan itu, hendak mencari Dewa Wisnu secepat mungkin. Sepanjang jalan ia berburu sambil menikmati keindahan alam pegunungan, warna tanah, pohon, bunga, air dan batu-batu. Ia berjanji kepada diri sendiri, tak akan membiarkan hatinya resah tak berketentuan.
Dibulatkan tekadnya dan diteguhkan pula imannya. Ia yakin Hyang Widiwasesa akan mempertemukannya dengan Dewa Wisnu. Dengan demikian Citrawati dan Mahapati Suwanda tak usah menunggu dirinya terlalu lama di alam baka. Dalam pada itu, Ramaparasu yang tiba di negeri Maespati kecewa bukan kepalang, ketika mengetahui bahwa Raja Harjuna Sasrabahu telah meninggalkan istana tanpa kabar. Tiada seorang pun yang dapat menunjukkan di mana dia kini berada. Dari para panglima ia memperoleh kabar, Raja Maespati berangkat perang ke Alengka seorang diri. Tetapi para Brahmana berpendapat lain. Mereka berkata, Raja Harjuna Sasrabahu masuk hutan seorang diri ingin hidup jadi pendeta. Pendapat ini segera dibantah pula oleh para pujangga dan satria. Mereka yakin, rajanya mengembara hendak mencari calon permaisuri pengganti Ratu Citrawati. Karena berita yang didengarnya simpang siur, maka ia mengambil keputusan hendak mencarinya sendiri. Mula-mula ia menyelidiki beberapa wilayah negeri yang berbatasan dengan negeri Maespati. Beberapa waktu kemudian menyeberangi hutan belantara dengan maksud hendak kembali ke pertapaan mendiang ayahnya. Ia memutuskan akan menunggu di pertapaan itu sampai memperoleh kabar yang pasti. Tetapi di tengah jalan, niat itu diurungkannya. Hatinya menolak diajak kembali ke pertapaan, karena akan membangkitkan kenangan lama yang memedihkan. Kenangan lama tentang peristiwa kematian ayahnya serta kesusahan yang menimpa ibu dan saudara-saudaranya. Oleh pertimbangan itu, ia mengembara lagi tanpa tujuan. Di hari ketiga, suatu pikiran menusuk benaknya. Belum pernah aku melihat gambar Raja Harjuna Sasrabahu. Bagaimana aku dapat mengenalnya? Apalagi dia meninggalkan istananya dengan diam-diam. Artinya, dia tidak mau dikenal siapapun. Lama ia berdiam diri mencari upaya sebaik-baiknya. Kemudian teringatlah ia akan sesuatu. Ah, benar. Dia penjelmaan Dewa Wisnu. Tentunya, dia tidak akan terluka sedikit pun meski kuhantam dengan kapak dan bargawastra. Oleh ingatan itu, lalu dipersiapkanlah senjata pemunahnya yang telah membunuh ribuan satria sakti, untuk menghantam setiap satria yang dijumpainya. Siapa tahu, di antara mereka terdapat Harjuna Sasrabahu yang kebal dari sekalian senjata. Dan dengan keputusan itu, kembali lagi ia mengadakan pembantaian. 20 satria yang tidak berdosa dibunuhnya dalam waktu 4 hari. Pada suatu hari, tatkala sedang beristirahat di bawah pohon, didengarnya suara gemeretak yang membangunkan perhatiannya. Dilihatnya dahan-dahan pohon runtuh berserakan. Berkat pengamatannya yang tajam, tahulah dia bahwa runtuhnya dahan-dahan pohon itu akibat terbidik sepucuk anak panah yang dilepaskan oleh tangan mahir. Hatinya tertarik, segera ia mencari arah datangnya anak panah itu. Pada saat itu pula, muncullah seorang satria sedang menarik gendewa dengan gerakan gesit dan cekatan. Sebagai seorang ahli senjata pula, tahulah dia bahwa satria itu bukan orang sembarangan. Segera ia menghadang dengan sikap mengancam. Pendatang itu adalah Harjuna Sasrabahu yang telah berbulan-bulan mengembara tanpa arah dan tujuan pula. Kekalutan dan kepepatan hatinya tidak berbeda jauh dengan keadaan hati Ramaparasu. Dia pun sedang mencari Dewa Wisnu. Senjata pemunahnya bernama Cakra, yang hanya dapat ditahan Dewa Wisnu. Sekarang kedua insan itu saling berhadapan dengan garang. Siapakah di antara mereka yang sesungguhnya penjelmaan Dewa Wisnu? Syahdan, tatkala Harjuna Sasrabahu dihadang seorang berperawakan tinggi besar, kekar, dan menakutkan, giranglah hatinya. Mudah-mudahan dialah penjelmaan Wisnu, bisiknya di dalam hati. Siapa engkau, berani menghadang jalanku, tegurnya. Manusia, dewa, atau iblis? Ramaparasu tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Harjuna Sasrabahu membalas senyum pula. Keduanya kemudian tertawa tanpa suara. Hai, pastilah Anda seorang manusia, karena tiada hilang bila mataku kukedipkan, ujar Ramaparasu, Anda pun tentunya manusia pula. Kulihat bayang-bayangmu di atas tanah, Harjuna Sasrabahu tak mau mengalah. Bagus, agaknya kita mempunyai pandangan dan sikap hidup yang sama. Barangkali demikian, baik, mari kita berbicara gaya satria. Tak usah kita bertegur sapa seperti Brahmana hendak berkhutbah. Katakan terus terang, siapa namamu? Ramaparasu membentak, bukalah jati diri Anda dahulu. Aku orang merdeka yang kau hadang di tengah perjalananku. Kuumpamakan seorang tamu yang datang padaku, wajiblah Anda memperkenalkan dirimu, sahut Harjuna. Baiklah, gerutu Ramaparasu tak senang. Aku orang hina.
Asalku dari sebuah pertapaan di tengah hutan. Ayahku bernama Jamadagni, dan aku puteranya yang bungsu. Ramaparasu, namaku. Belum pernahkah engkau mendengar nama itu? Harjuna Sasrabahu terkejut. Sama sekali tak diduganya, bahwa ia sedang berhadapan dengan Ramaparasu. Nama itu telah dikenalnya semenjak ia masih kanak-kanak. Maka dengan hormat ia menyahut. Oh, maafkan aku. Tak kusangka, tuanlah kiranya sang satria Brahmana Ramaparasu. Nama tuan telah kukenal sebagai dongeng yang menakutkan sejak aku masih kanak-kanak. Tak kusangka Dewata berkenan mempertemukan diriku dengan tuan. Nah, katakan sekarang, siapa engkau? Bentak Ramaparasu dengan garang. Tuan akan kecewa bila mendengar namaku. Aku Harjuna Sasrabahu, dahulu Raja Negeri Maespati. Kini, Ramaparasu yang tertegun keheranan. Jadi dialah raja yang dicarinya selama ini. Hampir saja ia meloncat kegirangan. Tetapi pada detik itu pula, timbullah rasa syaknya. Dengan garang ia membentak lagi. Hai, Harjuna Sasrabahu seorang raja besar. Dia penjelmaan Dewa Wisnu pula. Janganlah engkau mengaku-ngaku di hadapanku. Aku tak senang dipermainkan orang, meskipun engkau anak Dewa Maut sekalipun. Aku berkata benar, sahut Harjuna Sasrabahu. Andai kata tuan pernah mendengar tentang ciri-ciri badanku, tentu terdapat pada diriku. Dan bila tuan mengenal senjata andalanku, dapat aku membuktikannya. Karena akulah sesungguhnya Harjuna Sasrabahu. Aku dapat pula bercerita tentang semuanya. Tentang riwayat hidupnya, kerajaannya, rakyatnya, permaisuri dan mahapatihnya yang perkasa. Pendek kata semuanya. Tetapi, satu hal yang tak ku mengerti. Apa sebab tuan menyebut diriku sebagai penjelmaan Dewa Wisnu? Aku dengar, Raja Harjuna Sasrabahu pernah bertempur melawan Raja Rahwana dari Alengka. Dapatkah engkau bercerita kepadaku dan meyakinkan aku, jika engkau memang Raja Harjuna Sasrabahu? Demi kesenangan dan kepuasan hati tuan, aku bersedia, jawab Harjuna Sasrabahu. Ramaparasu berpikir sebentar, kemudian mengujinya dengan bertanya. Siapa nama Mahapatih Kerajaan Maespati, dan anak siapa dia? Namanya Sumantri atau Suwanda. Ayahnya seorang Brahmana, sahut Harjuna Sasrabahu dengan cepat. Kemudian sambil senyum ia melanjutkan, Resi Suwandageni, mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Sumantri, sedang adiknya bernama Sukrasana. Baik bentuk tubuh, paras, maupun tabiatnya sangat berbeda. Sumantri seorang pemuda berparas tampan dan gagah. Ia pun berkepandaian tinggi dan memiliki senjata ampuh, bernama Cakrabaswara. Sedangkan adiknya berwajah buruk dan bertubuh seperti raksasa kerdil. Tetapi hatinya sangat mulia. Pada suatu hari, Sumantri datang kepadaku hendak mengabdikan diri. Permohonannya itu kuterima dengan satu syarat. Dia harus dapat membawa pulang Puteri Manggada, Dewi Citrawati, ke negeri Maespati. Citrawati seorang dewi yang cantik jelita. Karena itu diperebutkan oleh sekalian raja di seluruh penjuru dunia. Ia berangkat ke Manggada dan mengalahkan sekalian raja yang berusaha memperebutkan Citrawati. Menurut cerita orang, kesaktiannya tak ubah Dewa Surapati. Tak mengherankan di tengah perjalanan pulang ke negeri Maespati, timbullah rasa sombongnya. Ia merasa diri sang maha kuat, karena dapat merebut Citrawati seorang diri. Sekarang dia hendak mempersembahkan puteri itu kepada seorang raja yang belum dikenal kepandaian, kecerdasan, dan kesaktiannya. Itulah aku. Tepatkah itu? Apabila raja yang hendak disujudinya tiada melebihi dirinya, apa arti pengabdiannya? Itulah sebabnya, setelah ia menghadap kepadaku, sedangkan puteri Citrawati diperkemahkannya di luar kota. Ia menantang perang tanding denganku tanpa wadya bala. Terpaksalah aku melayaninya. Dan kami pun bertanding mengadu kesaktian. Tiba-tiba ia melepaskan senjata pemunah Cakrabaswara. Perbawa senjata itu mengejutkan diriku. Tak berani aku mencoba-coba mengadu untung. Segera aku bertriwikrama agar mampu menangkapnya. Dengan karunia Dewata, Cakrabaswara dapat kujinakkan. Sumantri kutangkap pula dan kuringkus kuat-kuat. Dia menangis memohon ampun. Karena kagum akan kesaktiannya, kuampuni dia. Hanya saja dia harus membayar kelancangannya. Setelah mempersembahkan Citrawati, dia kuhukum memindahkan Taman Sriwedari yang berada di Kahyangan ke negeri Maespati sebagai taman hiburan Citrawati. Tatkala mendengar bunyi hukuman yang kujatuhkan kepadanya, ia nampak sedih.
Dia boleh menyombongkan diri sebagai orang sakti. Tetapi dapatkah dia memindahkan sebuah taman kahyangan ke atas bumi? Di tengah perjalanan menuju ke kahyangan, bertemulah dia dengan adiknya, Sukrasana. Sukrasana ternyata jauh lebih sakti daripadanya, walaupun wajahnya buruk seperti hantu. Ia sanggup memindahkan taman itu dengan sempurna, asal saja diperkenankan tinggal bersamanya. Sumantri setuju dan Sukrasana memindahkan Taman Sriwedari ke Maespati dengan mantram saktinya. Ramaparasu tekun mendengarkan kisah yang diuraikan itu. Wajahnya tak menunjukkan keangkeran lagi. Kemudian setelah berdiam sebentar, Harjuna Sasrabahu melanjutkan ceritanya yang lain. Pada suatu hari, Citrawati beserta ke-40 dayangnya sedang bercengkerama di dalam taman itu. Alangkah terkejutnya tatkala melihat Sukrasana muncul dari balik dedaunan. Wajahnya yang buruk amat mengerikan hatinya. Dengan segenap pengiringnya, larilah ia mengadu kepadaku. Sumantri yang telah kuanugerahi nama Suwanda semenjak memangku jabatan Mahapatih, memeriksa Taman Sriwedari seorang diri. Ia bertemu dengan Sukrasana dan membujuknya pulang ke pertapaan. Tetapi Sukrasana tidak mau beranjak dari taman. Katanya, bukankah kakak memperkenankan aku tinggal bersamamu, setelah aku memindahkan Taman Sriwedari? Benar, adikku, tetapi jangan sekarang, bujuk Suwanda. Aku masih seorang pegawai baru. Kelak bila permaisuri dan sekalian dayang tidak takut lagi melihat wajahmu, aku akan menjemputmu dengan kereta kebesaran. Bukankah akan menyenangkan sekali? Tidak, tak mau aku berpisah lagi denganmu. Dahulu, sewaktu kakak meninggalkan pertapaan tanpa pamit, hatiku sedih bukan kepalang. Aku menangis hampir sepekan lamanya. Lalu kakakku cari dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang kakak telah kutemukan. Masakan aku harus pergi? Oh, kakak, dunia sepi bagiku, bila kakak tiada berada di dekatku. Ucapan Sukrasana mengharukan, tetapi Suwanda malu mempunyai adik dengan wajah seburuk itu. Ia menakut-nakuti Sukrasana dengan mengancamkan senjata Cakrabaswara. Tiba-tiba senjata itu terlepas dari genggaman dan menembus dada Sukrasana. Raksasa kerdil itu mati dengan mata terbelalak. Benarkah kakaknya yang dicintainya itu sampai hati membunuhnya? Peristiwa itu menggusarkan hatiku. Tetapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Lambat laun reda juga rasa gusarku. Karena tingkah laku Suwanda hampir tak beda dengan pribadiku, aku bergaul dengannya erat sekali seperti saudara kandung belaka. Diam-diam Ramaparasu terharu juga mendengar kisah kematian Sukrasana itu. Harjuna Sasrabahu diam sebentar sambil menyandarkan dirinya di sebatang pohon. Pada suatu hari yang lain, permaisuriku ingin bermandi-mandi santai di sungai. Harjuna Sasrabahu melanjutkan ceritanya. Tetapi ia jadi kecewa karena musim kemarau menyebabkan air sungai surut. Maka aku mengubah diriku menjadi raksasa, dan tidur mengempang arus sungai. Setelah arus sungai terbendung, Citrawati dan sekalian pengiringnya mandi bersukaria. Sedangkan Suwanda berjaga-jaga di luar taman dengan beberapa puluh laskar Bayangkara. Pada waktu itu, Raja Alengka, Rahwana, tiba-tiba datang menyerang dengan ribuan laskarnya. Ia bermaksud hendak menculik permaisuriku. Suwanda yang setia dan berbakti padaku, melawan kebiadaban Rahwana dengan berani. Sama sekali ia tak berkecil hati, walaupun menghadapi ribuan laskar musuh yang sudah dipersiapkan siaga perang jauh hari sebelumnya. Sebaliknya, karena laskar Maespati tidak siap tempur, maka dengan mudah dapat dihancurkan laskar Rahwana yang terkenal bengis dan kejam. Mereka lari tercerai-berai sejadi-jadinya. Menyaksikan hal itu, Suwanda segera melepaskan anak panahnya, menyebarkan surat maklumat agar mereka kembali bertempur sampai mati. Bunyinya, "Hai, rakyat Maespati. Mengapa kalian melarikan diri? Takutkah kalian melawan Raja biadab itu? Raja kita belumlah bertempur, apalagi kalah. Alangkah memalukan, bila hal ini tercatat dalam sejarah. Apa guna kalian dilahirkan, jika akhirnya hanya menjadi boneka ejekan belaka? Apakah kalian mengira, rakyat akan hidup tenteram dan damai, bila negerimu dijajah Rahwana? Sekiranya hal itu terjadi, alangkah hinanya. Baiklah, larilah terus sampai ke ujung dunia. Aku akan bertempur seorang diri sampai titik darah penghabisan. Siapa bersedia mengikuti jejakku, akan kutuntun, dan kuhormati sampai aku menghadap dewaku." Karena surat selebaran itu, sisa laskar yang melarikan diri kembali bertempur dengan gigihnya.
Tetapi mereka kalah lagi. Mahapati Suwanda mengerahkan segenap tenaganya. Ia bertempur, seorang diri melawan Rahwana. Mula-mula Rahwana kalah dan melarikan diri, tetapi ia memperoleh akal. Suwanda harus digigit hingga mati dengan taringnya yang berbisa. Buah akalnya itu dilaksanakannya dengan baik. Tubuh Suwanda digigitnya, kemudian dicabik-cabiknya menjadi beberapa potong. Dalam pada itu aku mendapat laporan tentang peristiwa yang terjadi. Segera aku bangun dan bertanding melawan Rahwana. Ia dapat kukalahkan. Tetapi Citrawati dengan segenap pengiringnya tewas bunuh diri oleh tipu muslihat musuh. Karena patah hati, dengan diam-diam aku pergi merantau untuk melaksanakan dharma kebajikan. Dharma kebajikan mencari Dewa Wisnu, agar ia berkenan mengantarkan diriku ke nirwana. Harjuna Sasrabahu berhenti bercerita. Kini Ramaparasu yakin, dialah sesungguhnya Harjuna Sasrabahu. Dengan sikap hormat, ia maju 3 langkah. Lalu berkata dengan suara rendah. Sesungguhnya padukalah raja yang hamba cari-cari selama ini. Maafkanlah sikap hamba yang kasar. Maklumlah, hamba orang gunung. Kemudian, Ramaparasu mengisahkan pula riwayat petualangannya, sampai berjumpa dengan Harjuna Sasrabahu. Ia menyatakan kebimbangan hatinya setelah membunuh beribu-ribu satria di seluruh pelosok dunia, dan tujuan hidupnya kini hanya mencari penjelmaan Dewa Wisnu. Itulah Paduka, katanya mengakhiri kisahnya. Mengapa Tuan mengira demikian, tegur Harjuna Sasrabahu dengan tertawa geli. Tanda-tanda keagungannya ada pada Paduka, jawab Ramaparasu. Tuan juga seorang yang agung budi, sahut Harjuna Sasrabahu cepat mengelak. Ah, potong Ramaparasu. Paduka mulai berkhutbah seperti Brahmana. Aku menyatakan isi hatiku dan bukan hendak berkhutbah berebut kebajikan. Menurut pendapatku, Tuanlah seorang satria Brahmana berwatak dewa. Pastilah pendapatku ini akan dibenarkan oleh setiap Brahmana, satria, dan raja-raja. Karena Tuan telah menunaikan dharma demi kesejahteraan dunia dan umat manusia. Siapa lagi yang sanggup berbuat demikian selain Dewa Wisnu? Mendengar kata-kata Harjuna Sasrabahu, Ramaparasu tertawa terbahak-bahak, ujarnya dengan suara tinggi. Oh, sekiranya kata-kata Paduka benar, apa perlu hamba mencari Dewa Wisnu? Jadi Tuan masih mengira akulah penjelmaan Dewa Wisnu? Harjuna Sasrabahu tercengang. Ya, karena Paduka dapat bertriwikrama. Sekiranya aku menyatakan tidak, apakah yang hendak Tuan lakukan? Akan hamba paksa, agar Paduka melepaskan senjata cakra. Dengan demikian Paduka akan mengantarkan hamba ke nirwana. Sebab, sesungguhnya hanya senjata Dewa Wisnu yang mampu menembus dada hamba. Harjuna Sasrabahu tersenyum, lalu menyahut. Sekiranya senjataku tidak mempan menembus dada Tuan, apa pula yang hendak Tuan lakukan? Paduka akan hamba bunuh dengan Bargawastra. Paduka pasti tewas, karena hanya Dewa Wisnu yang kuasa melawan tenaga saktinya. Harjuna Sasrabahu terharu dan berbisik dalam hati, mudah-mudahan Bargawastra dapat menembus dadanya. Kemudian dengan lantang dia berkata, Tuan benar, aku memiliki senjata cakra. Akan kucoba membidikkannya ke dada Tuan. Mudah-mudahan ia tak mempan terhadap Tuan. Dengan demikian aku akan melihat Dewa Wisnu mengantarkan daku ke nirwana. Mereka berdua kemudian siap tempur. Karena tiada niat mengelakkan diri, mereka berdiri hampir berhadap-hadapan. Ramaparasu menimang-nimang senjata Bargawastra, sedang Harjuna Sasrabahu memegang senjata cakra yang berbahaya. Dengan teriakan panjang keduanya siap melepaskan senjata pemunahnya masing-masing. Harjuna Sasrabahu menahan cakranya. Semenjak bersiaga, tiada niatnya hendak melepaskan, karena khawatir akan menembus dada Ramaparasu. Bila Ramaparasu sampai mati, berarti suatu kegagalan baginya. Sebab ia tak dapat menyusul Citrawati secepatnya ke nirwana. Sebaliknya, Ramaparasu melepaskan Bargawastra dengan sungguh-sungguh. Senjata bertuah itu menyibak udara dan menembus dada Harjuna Sasrabahu yang segera rebah ke tanah dengan bersembah. Bisiknya, oh, Dewata Agung. Terima kasih. Sudah kau tunjukkan kini padaku. Dialah sesungguhnya penjelmaan Dewa Wisnu. Wajahnya puas bukan main. Ia akan mati dengan hati puas. Syahdan, tatkala Ramaparasu melihat senjatanya mampu menembus dada Harjuna Sasrabahu, hatinya merasa terkejut. Ia meloncat dan memeluk Harjuna Sasrabahu sambil berteriak sedih. Hai, betapa mungkin, mengapa tidak? Paduka berkhianat, Paduka tidak melepaskan senjata cakra.
Ramaparasu menggugat. Sambil menahan sakit Harjuna Sasrabahu berujar. Sudah kukatakan tadi, tiada satu senjata pun di dunia ini yang dapat menembus dadaku, kecuali senjata Dewa Wisnu yang dilepaskan oleh Dewa Wisnu sendiri. Karena itu tiada aku sangsi lagi, sesungguhnya Tuanlah Dewa Wisnu. Apa? Hamba penjelmaan Dewa Wisnu. Hamba. Paduka mengigau. Tidak. Harjuna Sasrabahu tersendat-sendat. Setidak-tidaknya Dewa Wisnu manunggal dengan Tuan. Hamba Dewa Wisnu. Nah kini sempumakanlah diriku, kata Harjuna lemah. Darah segar membasahi dada yang bidang. Seketika terbit lagi kegusaran Ramaparasu setelah mengetahui Harjuna Sasrabahu bukan penjelmaan Dewa Wisnu. Tiada berharga lagi baginya. Jahanam, kau meracau, bentaknya mengguntur. Dengan rasa marah yang membakar seluruh tubuhnya, ia menyambar kapaknya. Kemudian menghancurkan tubuh Harjuna Sasrabahu menjadi 1000 bagian. Tatkala nafas tuannya mengajak beristirahat, tubuh Harjuna Sasrabahu akhirnya lenyap dari penglihatan. Semilir angin mengantarkan lamat-lamat suaranya yang penuh kepasrahan. Terima kasih, oh, Satria Brahmana. Sesungguhnya Dewa Wisnu ada padamu. Aku kini mencapai nirwana. Terima kasih. Aku Wisnu. Wisnu ada padaku. Ramaparasu berkomat kamit. Ia menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. Sejenak ia tertawa geli, dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jadi, akulah kiranya penjelmaan Dewa Wisnu sebenarnya. Pantas, selama hidupku belum pernah bertemu dengan Wisnu. Kiranya dia ada pada diriku sendiri. Namun tiba-tiba suara itu terdengar lagi, oh Satria Brahmana yang malang. Karena engkau kini telah merasa dan mengaku, maka Wisnu meninggalkan dirimu. Ia beralih ke negeri Ayodhya. Apa katamu? Dia lenyap. Wisnu lenyap dari diriku. Ulangilah. Tetapi suara itu tiada terdengar lagi.